Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adela dari kelas 6B jurusan Tadris Matematika dengan NIM 2108105066. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar analisis regresi logistik untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum analisis regresi. Konsep dasar regresi logistik. Regresi logistik merupakan salah satu analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh variabel dependent X terhadap variabel Y. Data regresi logistik, data variabel dependent yang digunakan harus berskala dikotomi atau data kategorikal. Regresi logistik tidak memerlukan distribusi data yang normal atau tidak menggunakan uji normalitas data atau disebut juga analisis data. Di sini saya mempunyai contoh kasus analisis regresi logistik dengan judulnya yaitu pengaruh keaktifan, kehadiran dan nilai UAS mahasiswa terhadap kelulusan mata kuliah analisis regresi. Di sini X1-nya yaitu keaktifan, X2-nya kehadiran, dan X3-nya yaitu nilai UAS. Kemudian Y-nya yaitu kelulusan. Dengan hipotesisnya yaitu hipotesis satunya diduga keaktifan berpengaruh signifikan terhadap kelulusan mata kuliah analisis regresi. Hipotesis 2-nya yaitu diduga kehadiran berpengaruh signifikan terhadap kelulusan mata kuliah analisis regresi, dan hipotesis 3-nya yaitu diduga nilai UAS mahasiswa berpengaruh signifikan kelulusan mata kuliah analisis regresi. Oke, kalau sudah kita lanjut ke SPSS. Di sini saya sudah mempunyai data yaitu sebanyak 55 data. Di sini X1, X2, X3 dan ini Y. Kemudian kita ganti dulu ininya. Namanya yaitu X3. Ininya diganti Y. Ininya diganti menjadi keaktifan, dan X2-nya yaitu kehadiran. X3-nya X3-nya yaitu nilai UAS. Kemudian Y-nya yaitu kelulusan mahasiswa. Kemudian kalau sudah, kita klik analyze. Kemudian kita klik regression dan kita pilih binary logistik. Kemudian untuk Y-nya kita tuliskan di sini di dependent. Kemudian untuk X1, X2 dan X3-nya di sini. Kemudian kita klik option. Ininya dicentang Hosmer Lamshaw dengan iteration historinya. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya didapat seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Saya sudah membuat salinannya yaitu di PDF. Nah, di sini ada hasil output SPSS dan
interpretasi regresi logistik. Nah, pada tabel pertama ada tabel case processing summary. Di sini nilai N-nya yaitu 55, menunjukkan angka 55, artinya penelitian ini menggunakan 55 data untuk dijadikan sampel. Kemudian di sini ada dua kategori, yaitu tidak lulus mata kuliah analisis regresi dan lulus mata kuliah analisis regresi. Di mana tidak lulus mata kuliah analisis regresi ditandakan sebagai 0 dan lulus mata kuliah analisis regresinya ditandakan sebagai 1. Di sini dengan kriteria pengujiannya, yaitu di mana nilai negatif 2 log likelihood lebih besar daripada chi-square tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Kemudian yang kedua yaitu nilai negatif 2 log likelihood lebih kecil dari chi-square tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Nah, di sini ada nilainya, yaitu cara mencari chi-square-nya dengan DF sama dengan N dikurangi 1 sama dengan 55 dikurangi 1. Tadi kan di tabel pertama kan ininya N-nya nilainya 55 ya. 55 dikurangi 1 jadi 54. Nah, chi-square tabelnya yang didapat sebesar 72,153. Bisa kita lihat, kita pastikan apakah benar 54 ini nilainya yaitu 72,153. Kita di sini mencari 54. Nah, dengan ininya 0,5 maka ini benar ya. Maka bisa dipastikan benar. Maka nilai negatif 2 log likelihood itu lebih besar daripada chi-square tabel, yaitu 74,767, lebih besar 72,153. Maka berkesimpulan model sebelum dimasukkan variabel X telah memenuhi syarat uji. Ininya lebih besar ya daripada ini. Kemudian di sini ada tabel kedua, yaitu variable in the equation dengan analisis datanya, yaitu sebelum variabel X dimasukkan dalam model mendapatkan nilai B koefisien beta sebesar 0,330 dengan odds rasionya yaitu XB sebesar 1,391 dan nilai signifikansinya yaitu dari uji Wold sebesar 0,227. Dengan analisis data atau kriteria pengujiannya yaitu yang pertama nilai negatif log likelihood lebih besar dari chi-square tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Kemudian yang kedua yaitu nilai negatif log likelihood-nya yaitu lebih atau kurang dari chi-square tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Kemudian di sini cara mencari chi-square tabelnya adalah DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1, di mana 55 dikurangi 3 dikurangi 1 yaitu 51. 51 hasilnya yaitu 68,669294. Kita cek di sini apakah benar nilai 51 itu sama dengan 68,669. 51. Ini ya. Ini dapat dibuktikan bahwa benar. Oke, maka nilai negatif
nilai negatif 2 log likelihood itu kurang dari chi-square tabel, karena 58 itu kurang dari 68,66. Berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Maka analisis datanya yaitu kriteria pengujiannya jika nilai sig kurang dari 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara simultan, nilai sig kurang dari 0,05 itu dalam kurung 0,001 lebih atau kurang dari 0,05 berkesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Ini datanya yang saya dapatkan. Kemudian pada tabel Hosmer and Lemshaw juga analis datanya dapat dikatakan baik jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, kemudian nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05 dalam kurung 0,113 lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Maka dapat diambil kesimpulan analisis datanya yaitu kriteria pengujian jika nilai sig kurang dari 0,05 maka berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Variabel keaktifan memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 kurang dari 0,05 berkesimpulan keaktifan berpengaruh secara parsial terhadap kelulusan mata kuliah analisis regresi. Dalam kata lain yaitu H1 diterima, kemudian variabel kehadiran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,614 lebih besar dari 0,05. Berkesimpulan bahwa variabel kehadiran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kelulusan mata kuliah analisis regresi. Dengan kata lain H2 ditolak. Kemudian variabel nilai UAS mahasiswa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,189 lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa nilai UAS mahasiswa tidak berpengaruh secara parsial terhadap kelulusan mata kuliah analisis regresi. Dalam kata lain H3 ditolak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.